Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah sudah sayang sama kita. Ustadz keraskan sedikit ya. Karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang sama kalian, yang tadi datang yang tadi ada melakukan kesalahan, pasti Allah hukum langsung. Tapi ternyata kan tidak. Allah tetap memberikan kalian mata, tetap memberikan kalian kaki, tetap memberikan kalian telinga, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita semua harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Cek. Tes. Oh, ini suaranya di sini berhenti. Tadi bersembunyi nak suaranya. Kalau ini kan hilang. Kalau ini sudah kembali normal. Ya, anak-anak semuanya, hari ini kita melanjutkan kisah yang kemarin, walaupun beda tema, yaitu kisah seorang nenek dan Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini Ustadz sambungkan ya, biar anak-anak bisa menyambungkan dengan kisah yang kemarin. Yuk semuanya bayangkan pada waktu itu Nabi Musa alaihi salam di malam hari, langitnya gelap, ada bintang, ada bulan. Suasananya tenang, anginnya semilir. Anginnya semilir dan dingin. Karena di padang pasir kan dingin. Anginnya semilir. Itulah tempatnya Nabi Musa alaihi salam. Di tempat yang lain, semua ya. Boleh nanti kita hidupkan kipasnya itu. Biar nanti alhamdulillah biar silir nanti ya. Nah, tapi silir itu berasal dari kita ya anak-anak ya. Kalau kalian gerak-gerak terus nanti jadi panas. Jadi tekniknya diam aja. Terus baca surat Adzariyat. Wadzariyati dzar'a. Kan Adzariyat artinya angin. Ya, kembali ya anak-anak, kembali ke kisah tadi. Di malam hari itu Fir'aun merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Musa dan seluruh kaumnya. Fir'aun itu raja Mesir pada waktu itu. Gelarnya Fir'aun. Kalau namanya Ramses. Si Fir'aun ini merencanakan, wahai para pemimpin dan para prajurit, malam ini kita akan mengepung Musa. Kita kepung Musa supaya Musa tidak lagi mengajari kita tentang agama Islam. Kita kepung ya, siap-siap. Tapi kalau malam hari kita pada ngantuk. Besok pagi aja gimana? Ya pokoknya malam hari ini siap dulu, semuanya siapkan. Besok pagi ketika duha kita kejar. Jadi malam hari itu udah pada siap. Kan menyiapkan pasukan kan bukan hanya 1-2 orang ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cepat. Tapi yang disiapkan berapa jumlahnya? 100.000 ya, 100.000 bukan 100 orang. Ustadz, 100.000 orang itu banyaknya seberapa? Banyaknya 100.000 ya. Seperti orang di Banguntapan berkumpul jadi satu di lapangan Lioro. Terus jumlahnya dikalikan 10. Nah, sebanyak itu kira-kira, banyak sekali. Dan bahkan lebih banyak lagi, 100.000 itu segelora Bung Karno kalau kalian tahu. Stadion Mandala Krida tahu? Nah, itu Mandala Krida itu berarti 2 kalinya. Nah, itu. Sebanyak itu pasukannya. Disiapkan di malam hari, kudanya warna hitam. Kuda hitam kan paling kuat ya. Kuda hitam, ada pedangnya, ada tombaknya, semuanya disiapkan malam hari itu. Nah, Nabi Musa pada malam hari itu mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini suaranya Ustadz ya. Wahai Nabi Musa, besok kalian akan diserang. Sebaiknya malam hari ini kalian kabur supaya besok kalian nggak terkejar. Disuruh kabur, disuruh melarikan diri dari negara Mesir. Maka sebelum subuh, Nabi Musa dan Bani Israel
langsung melakukan perjalanan. Nah, kata Nabi Musa, wahai kaumku Bani Israel, semuanya ayo kita melarikan diri dari negara ini karena Fir'aun besok pagi akan menyerang kita. Mereka sudah menyiapkan di sana. Ayo kabur, jangan gerutuk-gerutuk, pelan-pelan. Akhirnya mereka sembunyi-sembunyi melarikan diri. Satu orang lolos, terus pelan-pelan dari sebelum subuh sampai subuh. Jadi kalau kalian jalan di aula ini, kalian geduk-geduk tuh suaranya. Nah itu langsung ketahuan itu kalau sama Fir'aun. Wah anak kutat lari, mesti begitu. Mereka enggak kayak gitu, pelan-pelan. Jalannya tuh pelan-pelan. Coba nanti dipraktekkan. Ya Ustazah ya, sebelum turun coba nanti praktek. Bisa enggak meneladani kisah Bani Israel ini, umatnya Nabi Musa? Kalau jalan pelan-pelan, biar tidak ketahuan ya. Jadi pada waktu itu, ya ini Bani Israel ini lucu ya. Walaupun melarikan diri, mereka itu membawa barang-barangnya lengkap. Ya, seperti kalau kalian mau camping itu, bawa tas. Ya kalau zaman dulu bukan tas ya, karung, ada makanan ya, ada alat untuk masak, semuanya dibawa ya, ada dibawa. Karena mereka tidak akan kembali lagi ke situ. Malam hari yang dingin-dingin itu keluar. Jadi kalau yang ngantuk itu udah ketinggal tuh. Tapi nggak ada yang ngantuk waktu itu. Mereka keluar pelan-pelan, keluar. Nah, sampai akhirnya anak-anak, Nabi Musa itu bertanya kepada salah seorang nenek. Nek, mau ikut nggak? Ikutlah, ikut. Tapi ini nek, kita itu ingin membawa makamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah kenal belum sama Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu nabi sebelum Nabi Musa. Jadi dari Nabi Ibrahim, ya kenal ya, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nanti punya keturunan sampai zamannya Nabi Musa. Jadi Nabi Yusuf dulu hidupnya di Mesir. Nabi Yusuf itu dimakamkan di Mesir itu. Nah ketika itu Nabi Musa alaihissalam bertanya pada nenek, Nek, tahu nggak makamnya Nabi Yusuf di mana? Kata neneknya, ya tahu lah. Nek, beritahu dong, di mana makamnya Nabi Yusuf? Ini kita mau pergi dari Mesir nih, nggak kembali lagi. Allah memerintahkan aku dan Bani Israel membawa makamnya Nabi Yusuf, tapi kami nggak tahu. Ya ada ininya, ada apa? Ada imbalannya. Jadi si nenek meminta imbalan. Jadi kalau misalkan si nenek memberitahu, ada syaratnya, kata si nenek. Syaratnya apa nek? Aku pikir-pikir dulu ya. Coba nek, ini mumpung ada sedikit orang ya. Kalau menurut Kak Nailah, kalau jadi nenek, Kak Nailah mau minta apa sama Nabi Musa? Belum tahu. Oke. Belum kesini ya. Jadi Nabi Musa itu kan nabi. Kalau dimintai doa, Nabi Musa berdoa sama Allah, itu pasti terkabul. Nah, kalau Kak Fatimah minta apa? Kalau sebagai nenek tadi, minta apa kira-kira? Aku minta ini, nanti tak kasih nih makamnya Nabi Musa itu di sono ya gitu. Tapi rahasia nih. Kalau menurut Kak Fatimah minta apa? Oh belum tahu. Coba yang sini kakaknya. Gimana Kak? Kalau kakak minta apa? Belum tahu juga. Yang sini coba minta apa Kak? Aku. Coba Kak Gibran. Kalau nggak salah makanan. Oh minta makanan? Ya Nabi Musa aku minta makanan gitu. Oke, makanan apa? Nasi atau tempe? Atau pizza gitu? Atau telo? Oh tahu. Asal makanan aja. Oh gitu. Kalau dikasih pisang itu, oh ya kan makanan juga. Coba Kak Aswa ya. Aswa apa Kak? Belum tahu. Kalau Kak Amrul? Nah, sebelum Ustadz jawab permintaan tadi kakek ini minta apa, Ustadz mau cerita tentang seseorang yang minta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu ada orang suku Badui yang suku Badui itu suku yang jadul banget, hidupnya di hutan-hutan kayak gitulah kalau sekarang. Jadi orangnya itu nggak pernah sekolah. Terus tanya sama Nabi, wahai Nabi Muhammad, aku mau minta sesuatu. Nah kata Nabi Muhammad, minta apa? Saya mau minta ini sih, tapi nanti dikabulkan nggak ya sama Allah? Kata Nabi Muhammad, ya dikabulkan lah. Coba kamu minta sama aku, minta apa? Nanti tak doakan semoga Allah mengabulkan.
kata Badui tadi, aku mau minta harta sama duit. Gitu. Sama Nabi Muhammad, oh itu ya sudah dikabul, didoa ya Allah berikanlah Badui ini uang dan duit. Gitu. Dikabulkan beneran itu. Tapi setelah itu Nabi Muhammad SAW bersabda, andaikan orang tadi itu minta yang lebih baik daripada duit, pasti Allah kabulkan. Sayangnya orang tadi minta duit, minta uang. Berarti ada permintaan yang lebih baik toh? Nah, sekarang si simbahnya tadi, Mbah Simbah, nenek, kamu minta apa? Nah, wahai Nabi Musa, aku minta sesuatu yang ini keren banget ini. Kata neneknya gini, Anda kan Nabi, besok masuk surga toh? Iya. Ya sudah. Kalau gitu, saya mau minta besok kalau di akhirat aku sama kamu ya. Saya sama kamu ya Nabi Musa. Rumahnya deketan. Paham nggak maksudnya? Maksudnya adalah nenek ini minta hidupnya besok kalau di surga deketan gitu, tetanggaan. Para nabi itu semuanya di surga toh? Iya, berarti Nabi Musa di surga, berarti neneknya juga di surga. Berarti si nenek minta surga. Bukan minta duit, bukan minta uang, bukan minta rumah, bukan minta mobil, bukan minta pesawat, dan bukan minta mainan ya. Bukan mainan. Nah, terus si nenek berkata seperti itu, wahai Nabi Musa, aku besok jadi tetanggamu ya. Lah kenapa Nek? Lah kan kamu kan surga. Bukan gitu ya? Lah kan kamu kan besok di surga. Jadi aku ya minta sama kamu. Besok tetanggaan ya sama aku. Oh iya Nek, tenang aja Nek. Ya Allah, kabulkanlah doa nenek ini, kata Nabi Musa. Semoga besok dia tetanggaan sama aku dan masuk surga. Gitu. Dan Allah mengabulkan doa nenek itu, kata Nabi Muhammad SAW. Iya dong, masa nggak Muslim minta surga? Kamu agamanya apa? Aku bukan Muslim. Mau masuk surga? Mau. Ya nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau mau masuk surga, Islam dulu ya. Kalau mau masuk jannah, Islam dulu. Nah, terus si Nabi Musa bertanya, Nek, kan nenek sudah minta tadi. Sekarang makamnya Nabi Yusuf di mana? Tuh di sana. Ditunjuk di sana. Tahu nggak yang ditunjuk mana? Danau. Danau itu loh. Apa kok air yang ada? Tahu nggak? Tahu danau nggak? Ini ya. Itu. Yang dibangun tapan tuh apa namanya itu? Iya, waduk apa itu yang dibangun tapan tuh? Yang airnya banyak itu. Ada di sana? Air mancur. Ya pokoknya Ustadz nggak pernah ke sana sih. Tapi pada ngasih itu loh. Apa makanan ke waduk atau apa tuh yang dibangun tapan sini? Situ dekatnya ke Asan situ. Ada di situ Ustadz. Jadi airnya tuh banyak banget kayak danau. Jadi cekungan tanah isinya tuh air semua. Jadi luas banget. Kata Nabi Musa, makamnya Nabi Yusuf di danau itu. Kata neneknya, iya. Kok bisa Nek? Ya bisa, kan dulu kan itu kan dataran tinggi. Tapi karena kena air hujan kan terus jadinya kan jadi air gitu. Jadi kalau ada dataran rendah gitu, terus kena air hujan, itu kalau dia terlalu rendah dia jadi danau. Misalkan kita lihat nih daerah Kutab ini kan dataran tinggi ya. Coba kalian datang ke tempatnya Ustadz sana. Jadi tempat Ustadz itu agak gelonjong gini. Jadi kalau ada air tuh masuk ke sana, masuk semua airnya. Jadi danau itu. Terus sama Nabi Musa, wah ini harus harus dikeringkan ini. Terus Nabi Musa berdoa sama Allah, ya Allah bantu dong. Ini airnya banyak banget nih. Sama Allah dibantu, akhirnya apa? Airnya dikeringkan, terus makamnya itu diambil sama Nabi Musa. Nah ini makamnya Nabi Yusuf. Ayo buruan, ini udah mau pagi. Terus dibawa sama Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa berada di barisan paling akhir. Jadi di pagi hari itu, setelah subuh itu, orang-orang Bani Israel sudah pada berangkat. Nabi Musa belum, terakhir dia di situ. Terus agak siang, duha, ya kalau sekarang setengah 8, pasukannya Firaun mulai bergerak. Matahari sudah terbit. Pasukan, ayo kita kejar, maju. Mereka maju semua, guru. Nah, tadi kan sudah ada jarak tuh, tadi sudah hampir semalaman tuh. Nah, Bani Israel sudah sampai jauh, udah nggak kelihatan tuh. Ternyata apa? Nabi Musa mendatangi tempatnya Bani Israel, ya desanya Bani Israel. Ternyata di situ sudah kosong. Ini kemana ini? Nailah kemana? Fatimah kemana ini? Nabilah kemana? Kok nggak ada orang?
ada orang, sudah nggak ada. Ada ini ada. Nggak ada orang. Terus Firaun marah. Ternyata Bani Israel sudah kabur. Wah, siapa ini yang memberitahu? Wah, ini tidak benar ini. Ayo kita kejar mereka. Kejar kemana, Pak? Lihatlah bekasnya ada di mana. Tuh ada bekasnya tuh pasti itu mereka lewat sana. Cari bener diturut kan. Ternyata bener. Wah, itu kelihatan di jauh sana itu. Pasukannya Musa ada di sana. Dikejar itu. Nah, Nabi Musa kan di akhir tuh. Dia lihat. Wahai rakyatku, pasukannya Firaun sudah mengejar kita. Ayo buruan. Nah, kan Bani Israel tadi sudah santai-santai kan, dia berangkat duluan. Waduh, nggak bisa Nabi Musa. Kita ini bawa bareng-bareng nih. Bawa kasur, bawa bantal, bawa alat masak. Wah, nggak bisa ini. Ya dilepas saja, ayo kita lari gitu. Akhirnya mereka melepaskan barang-barang yang nggak penting. Ya kayak bantal, kayak apa kalian kalau bawa barang kompor gitu. Dilepas semua itu. Hanya tinggal baju sama barang-barang makanan aja. Mereka lari. Dikejar sama Firaun dan pasukannya pakai kereta. Gimana? Kuda. Ya kereta kuda maksudnya. Kan Firaun naik apa namanya kuda. Yang ya kalau perempuan biasanya naik kereta tuh. Ayo kejar. Gimana suara kuda? Wis ngono kae suara kuda. Ya gitu. Ya gitu ya. Ya nanti kalian bisa berlatih sendiri. Dikejar itu. Bukan petok-petok ya. Oh gitu ya kan. Kejar. Ya sampai akhirnya apa? Jam berapa ini Ustaz? Nanti lupa. Oh di situ ya jamnya. Oh 5 menit lagi. Ada bentar ya. Lanjut dulu tanggung nih. Dikejar sampai akhirnya sampailah di pinggir lautan. Nama lautnya Laut Merah. Laut Merah. Nah itu ada tuh gambarnya di sana tuh, Laut Merah di sana. Laut Merah ya. Sudah sampai Laut Merah, Nabi Musa dan para pasukannya sampai di situ. Firaun tertawa. Kalian terjebak di laut. Lihat kanan kalian ada gunung. Lihatlah kiri kalian ada gunung dan depan kalian laut. Kalian mau lari kemana? Nah, terus Nabi Musa, ya Allah, ini gimana nih? Terus orang-orang pada bertanya sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini bagaimana kita ini? Kita akan ditangkap sama mereka. Nah itu kayak kalian nangis, anak-anaknya kayak gitu. Tenang. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kata mereka, kita sudah terkepung wahai Nabi Musa. Gitu. Nah pada situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Allah. Karena nggak ada yang bisa nolong. Terus Nabi Musa berdoa, ya Allah, tolonglah kami. Doa. Terus kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini tongkatmu itu, pukullah ke situ Nabi Musa. Pukul tongkatnya. Tongkatnya dipukul ke lautan itu. Ketika dipukul ke lautan, terbelah, betul. Bahkan terbelahnya itu luas banget sampai ke sono, luas sekali. Bahkan saking luasnya itu, kalau ada jalan, itu jalannya jumlahnya ada 12. Laut Merah, namanya Laut Merah, tapi airnya tetap warnanya putih ya, bening, bukan merah ya. Setelah itu, kata Nabi Musa, ayo semuanya, maju, lewati lautan itu. Tapi ternyata lautannya itu becek. Kan lautan kan becek itu. Oh iya. Terus Allah mengirimkan angin darat. Anginnya dikirimkan sama Allah. Terus yang tadi becek sekarang jadi keras tanahnya. Gitu ceritanya. Terus mereka lari ke situ. Semuanya buruan. Firaun kaget. Kok kayaknya lautan terbelah ya? Kan jauh kan? Bahaya ini. Ayo sabu gitu. Mereka ngejar lagi ya. Tapi ketika Firaun sudah sampai ke situ, seluruh pasukannya Nabi Musa, seluruh umatnya Nabi Musa sudah sampai seberang. Nah, sama Nabi Musa mau ditutup. Tapi sama Allah dilarang. Jangan tutup dulu. Nanti kalau kamu pukul, lautnya kan nutup kan? Allah nggak ridho. Allah inginnya pasukannya Firaun nyebrang dulu. Kalau sudah sampai tengah baru ditutup. Nah, itu rencananya Allah seperti itu. Biarkan Musa, biarkan. Nah, sampai di situ Firaun terus, wah, mereka sudah sampai ke sana gitu. Gimana ini?
Terus Firaun kan dia mundur, dia takut sebenarnya, dia takut mundur gitu ya. Dia mundur. Terus kata orang-orang, ayo Firaun, kita ngejar atau enggak nih? Ya kejarlah kalian dulu. Ya Anda dulu kan Anda pimpinannya gitu. Bentar gitu kan, beralasan tadi ya. Terus Allah mengirimkan malaikat Jibril naik kuda. Jadi malaikat Jibril menyamar jadi manusia. Dia naik kuda warna putih, kudanya betina. Kudanya Firaun laki jantannya. Kudanya Jibril dia jalan di sampingnya di sampingnya Firaun. Terus kudanya Firaun kan jantan tadi. Ngejar kudanya malaikat Jibril. Akhirnya apa? Akhirnya Firaun ini masuk duluan ke tengah sungai itu, ke tengah laut itu. Terus Firaun bilang gini, "Lihatlah aku, aman toh. Lihat ini lautan. Aku yang belah." Kayak gitu kata Firaun. Jadi Firaun itu bohong. Yang belah siapa tadi? Nabi Musa. Terus Firaun mengatakan, "Lihatlah lautan terbelah. Kalau bukan karena aku, kita nggak akan bisa ngejar mereka. Ayo pasukan seru." Gitu. Firaun langsung maju ke tengah, diikuti oleh pasukan Firaun. Nah, sampai di tengah itulah. Ya ini kura-kuranya Ustaz jadi Nabi Musa ya. Nabi Musa kan sudah sampai seberang nih, ya kan? Nih batasnya ini. Itu laut itu terbelah. Itu Firaun tuh sampai sana. Sampai sini Firaun ya kan? Nah, sudah mau naik tuh kan lautan kan gitu. Mau naik tuh sama Nabi Musa digini. Lautnya tertutup, Firaun langsung ke tengah lagi. Firaun ketangkep sama ombaknya itu jadi satu, terus Firaun terombang. Akhirnya semua pasukan Firaun semuanya tenggelam semua. Dia bisa renang. Renang itu kalau di kolam renang, ini lautan. Lautan itu dalamnya setower itu dalamnya. 25 meter itu yang paling rendah. Kalau Laut Merah ya kayaknya lebih dalam lagi. Jadi itu kelihatan dari bawah itu. Firaun mau naik gitu dia situ. Masuk udah. Nah, hikmah dari kisah, bukan hikmah ya, pelajaran dari kisah ini adalah kita belajar dari kisah nenek tadi. Kalau berdoa jangan tanggung-tanggung, minta yang paling bagus dan minta yang paling gede. Nah, menurut nenek tadi yang paling gede adalah surga. Itu kalau kamu minta apa? Surga. Nah, besok bisa dipraktekkan ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Siapa yang pengen ketemu sama bulan Ramadan? Siapa yang mau? Oh, 1, 2, 3, alhamdulillah. Besok toh kalau malam Lailatul Qadar, kalau pas kalian dapat ya, misalkan kalian dapat malam Lailatul Qadar, kalian doa sama Allah. Ya Allah, aku pengen mainan. bukan mainan. Ya Allah, aku pengen sepeda gitu. Dikabulin. Ya Allah, aku pengen apa? Susu. Rugi jangan. Tapi ya Allah, aku mau masuk surga. Mau masuk surga gitu. Jangan tanggung-tanggung masa minta mainan di malam Lailatul Qadar. Oh nanti diketawain, "Wih, dapat malam Lailatul Qadar gak mau surga gitu." Mending masuk surga. Nanti kalau masuk surga kan dapat mainan, dapat permen, ya, dapat sepeda, gitu. Dapat susu. Dapat apa? Dapat rafia. Dapat rafia ya. Ya seperti itu. Nah, itulah anak-anak kisah yang dapat Ustaz Rizky sampaikan. Ada pertanyaan? Oh, silakan Kak Gibran. Itu waktu Nabi Musa. Si Fir'aun itu lagi ke tengah. Waktu udah mau ketutup itu Fir'aun itu bertobat atau enggak? Iya, dia mau bertobat. Jadi toh sudah tenggelam, sudah nggak bisa renang karena tenggelam. Lautnya gede banget. Nyawa itu sudah sampai tenggorokan. Coba kalian tebak, Ustaz bilang apa? Bilang apa Ustaz? Asyhadu alla ilaha Kok tahu? Malaikat Jibril tahu. Betul. Jadi dia tuh mau syahadat. Ya Allah, aku mau bertobat. Tapi nggak ada ininya, nggak ada suaranya karena suara sudah sampai sini. Ngomong apa kok? Ya ngomong gitu. Ngomong apa ini? Sudah tenggelam sama malaikat Jibril itu sudah tenggelam dia. Akhirnya dia nggak bisa tobat. Jadi anak-anak nggak bisa ya kita tobat sudah mau mati itu nggak bisa. Kalau tobat sebelum mati, jangan mau mati baru mau tobat ya. Ya, yang Muslimah ada pertanyaan? Gimana kan? Mati semua karena mereka jahat semuanya. Ya, baik anak-anak, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga besok kita bisa ketemu malam Lailatul Qadar ya. Amin.
Ada salah dari Ustaz mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.